Lulus SMA tapi pengen punya pengalaman kerja atau bahkan karir di dunia perbankan? Kata siapa nggak bisa? Buat kalian yang baru lulus SMA dan pengen punya pengalaman kerja atau karir di dunia perbankan, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Halo semuanya, balik lagi di channel gue Treza Levian. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang lulusan SMA bisa punya pengalaman kerja atau bahkan karir di dunia perbankan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video kayak gini selanjutnya. Ayo bantu gue untuk ngebangun channel ini agar terus bisa memberikan konten-konten yang menghibur, informatif, dan bermanfaat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, nanti di tengah-tengah video gue pasti akan ngeliat ke bawah terus nih guys, karena di bawah ini ada laptop dan di sini gue menulis rangkaian skrip-skrip yang akan gue sampaikan kepada kalian. Karena gue juga nggak ahli banget nih dalam menghafal apa yang gue tulis, jadinya harap dimaklumin aja ya guys. Langsung aja kita ke pembahasannya guys. Lulusan SMA mungkin bagi beberapa perusahaan kantoran nggak masuk sama kriteria mereka guys, karena memang pada dasarnya di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, titel sarjana itu dianggap sangat penting sebagai patokan standar kasta pendidikan seseorang untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan. Nah, buat kalian yang belum melanjutkan pendidikan hingga ke perkuliahan, alias kalian cuma bermodalkan ijazah SMA, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir nih guys, karena di luar sana tuh banyak banget perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan kantoran yang membuka peluang bagi para lulusan SMA untuk mendapatkan pengalaman kerja, bahkan bisa berkarir di perusahaan mereka guys. Di sini gue akan memperkecil lingkupnya, dan yang kita akan bahas adalah peluang kerja di perusahaan perbankan bagi kalian para lulusan SMA. Dan gue juga nggak akan ngebahas semua perusahaan perbankan yang membuka peluang ini, karena itu akan memakan waktu yang banyak pastinya. So, gue ambil the biggest 3 atau 3 perusahaan perbankan terbesar menurut versi gue dan internet pastinya guys. Nah, perusahaan tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Dari 3 perusahaan yang gue sebutin ini, pastinya mereka punya standar kualifikasi masing-masing buat nentuin kandidat yang akan mereka proses lamaran kerjanya. Dan pastinya yang paling utama, mereka akan berpatokan dari nilai-nilai dan prestasi akademik atau non-akademik yang kalian dapetin selama pendidikan di SMA. 3 perusahaan ini biasanya membuka peluang karir atau lowongan kerja melalui website mereka masing-masing. Nanti gua akan taruh linknya di deskripsi, kalian bisa langsung klik dan daftar di sana aja guys. Nah, di sini juga gua nggak akan ngebahas secara detail mengenai persyaratan atau proses apply lamaran kerja, karena gua yakin kalian akan paham ketika kalian masuk ke web karirnya, karena di sana kalian cuma akan mengisi data dan mengupload file-file yang diminta sesuai kebutuhan masing-masing perusahaannya guys. Mungkin nanti buat kalian yang ada kesulitan atau butuh informasi lebih mengenai cara mendaftar online di salah satu perusahaan ini, langsung aja komen di bawah guys. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bakal nanyain apa aja sih persiapannya atau gimana aja sih persiapannya. Selain persyaratan formal KTP, ijazah, transkrip nilai, foto, dan lain-lain, kalian juga harus siapin CV atau surat lamaran kerja yang menarik pastinya, yang berisi tentang semua kebaikan atau kelebihan yang kalian punya. Ibarat katanya sih, ini kayak kalian ngejual diri kalian sendiri untuk menarik perhatian perusahaan agar mau memproses lamaran kerja yang kalian ajukan. Sebenarnya kiat-kiat untuk menulis CV ini banyak banget kalian temuin langsung di Mbak Google guys, karena di sana banyak teman-teman kita yang share gimana caranya membuat CV atau surat lamaran kerja yang bagus dan menarik. Oke guys, cukup ya kita bahas cara apply atau cara mendaftarnya. Sekarang kita bahas satu persatu peluang karir apa aja sih yang ada di 3 perusahaan yang gue sebutin tadi. Yang pertama kita bahas adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri termasuk perusahaan yang sering atau bahkan sepanjang tahun membuka peluang karir bagi para lulusan SMA untuk posisi frontliner guys. Nah, program ini mereka sebut dengan nama Kria Mandiri. Ini adalah program magang yang ditujukan untuk kalian para lulusan SMA. Nah, untuk program ini maksimal umur kalian saat mendaftar adalah 19 tahun aja guys. Dan program ini memiliki maksimal 3 tahun masa kontrak dan akan disambung setiap 1 tahun sekali, karena setiap 1 tahun ada penilaian yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk lanjut ke tahun berikutnya. Jadi dipastiin kalau kalian mau ikut program ini, kalian harus belajar yang benar dan kalian harus ikuti rules yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk kriteria sendiri yang pastinya kalian lulus SMA, SMK atau jenjang pendidikan yang setara. Dan untuk rata-rata nilai minimum kalian harus 6,5 guys. Gue yakin sih dari kalian yang punya niatan untuk ngelamar di perusahaan seperti bank ini, pasti kalian punya nilai yang bagus-bagus guys. Dan gue yakin nilai 6,5 itu nggak menjadi patokan yang sulit untuk kalian bisa daftar di perusahaan ini.
Dan yang paling penting dan harus kalian ingat, kalian harus siap menerima peraturan selama masa program Kria Mandiri ini kalian tidak diperbolehkan untuk menikah. Buat para perempuan nih yang ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat, sayang banget kalian nggak bisa ikut program ini. Terakhir, persyaratannya adalah presentable atau menarik dan rapi, dan yang pastinya juga memiliki communication skill. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini ada Bank BNI. BNI sendiri juga mempunyai program yang kurang lebih sama seperti Bank Mandiri yang bernama Bina BNI. Nah, program magang ini juga diperuntukkan buat kalian para lulusan SMA, tapi bedanya untuk Bina BNI mempunyai jenjang usia yang lebih tinggi, yaitu sampai 25 tahun. Jadi, buat kalian yang udah melewatkan masa fresh graduate SMA kalian selama beberapa tahun, tenang aja, kalian masih bisa ikut program ini, maksimal 25 tahun. Jadi, buat kalian yang umurnya belum 25 tahun atau segera 25 tahun, langsung cepet-cepet aja guys daftar program ini. Nah, untuk periode kontrak di program ini juga sama, maksimal 3 tahun dan akan diperpanjang setiap 1 tahun sekali. Jadi dipastiin setiap tahunnya kalian harus memiliki performa kerja yang bagus agar pemimpin kalian itu ngerekomendasiin kalian untuk lanjut ke tahun berikutnya guys. Nah, untuk persyaratannya hampir mirip aja nih kayak Bank Mandiri tadi. Di sini seperti yang gue tulis ada fresh graduate untuk tamatan SMA pastinya, dan untuk nilainya ini sedikit berbeda guys, karena di BNI memiliki persyaratan nilai di semester 5 dan 6 itu minimal rata-rata 7, dan pastinya memiliki integritas yang tinggi, semangat kerja yang bagus, mempunyai kemauan untuk belajar yang tinggi juga, dan yang pastinya tetap nggak boleh menikah atau status saat kalian mendaftar adalah masih lajang guys. Dan selama program ini kalian juga tidak diperbolehkan untuk menikah. Dan ada peraturan yang menurut gua ini tuh fair banget buat para calon karyawan yang memiliki keluarga yang kerja di BNI, kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti program ini guys. Kita langsung masuk yang ketiga. Nah, yang terakhir ini ada Bank BCA atau Bank Sentral Asia guys. Ini adalah the one of my favorite karena gue adalah lulusan program ini guys. Nama programnya itu Bakti BCA. Kurang lebih sama kayak 2 perusahaan lain. Program ini juga memiliki masa kontrak maksimal 3 tahun dan akan diperpanjang setiap tahunnya. Goal untuk melanjutkan kontrak kerja dari tahun ke tahun adalah dengan mengikuti training dan ujian kerja di akhir masa kontrak kerja kalian. Untuk maksimal usia saat kalian mengapply program ini harus maksimal 25 tahun juga guys. Nah, untuk persyaratannya kurang lebih sama seperti 2 bank yang tadi gua sebutin. Untuk nilai rata-ratanya harus 7 sama kayak BNI. Dan kalian juga harus mengikuti seleksi administrasi, walk-in interview, psikotes, wawancara user, dan tes kesehatan. Mungkin khusus program Bakti BCA ini gue akan buatin konten khusus buat kalian yang penasaran, atau gue akan share ke kalian gimana sih prosesnya sampai gue akhirnya bisa masuk ke magang bakti tersebut atau program magang bakti tersebut. Kalau yang setuju sama statement gue barusan, langsung aja komen di bawah guys. Well guys, setelah penjelasan tadi, program mana yang kira-kira cocok buat kalian? Apapun program yang kalian pilih, gue harap itu yang terbaik buat kalian guys. Dan pastiin kalian harus sungguh-sungguh untuk mengikuti program yang kalian pilih. Program-program yang gue sebutin tadi tentunya mempunyai benefit dan kelebihannya masing-masing guys. Dari mulai salary, fasilitas kesehatan, bonus, dan keuntungan lainnya. Yang pastinya apa yang nanti kalian dapatkan setelah mengikuti program ini akan melebihi ekspektasi kalian saat ini guys. Karena pada dasarnya program magang ini hanya sekedar sebutan dan kenyataannya adalah real pekerjaan sebagai karyawan kantoran pada umumnya dengan job desk operasi layanan perbankan. Dan apa yang kalian dapat di program ini akan sangat berguna untuk karir profesional kalian ke depannya guys. Nah, segitu aja untuk video gua kali ini guys. Singkat, padat, dan jelas. Semoga video gua bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentunya dan bisa menjadikan referensi untuk kalian mendapatkan pekerjaan yang layak pastinya. So, buat lulusan SMA, kalian nggak boleh minder. Kalian juga bisa mendapatkan karir yang layak di dunia perbankan. Dan yang pastinya, kalian harus tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kesempatan diberikan di program ini juga memiliki beasiswanya guys. Jadi, gue pastiin beasiswa itu kalian pakai dengan sebaik mungkin untuk melanjutkan kuliah agar kalian bisa punya karir lanjutan di program tersebut. So,
Terima kasih buat yang udah nonton, dan jangan lupa pastiin kalian kalau suka dengan video gua ini like dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu banyak teman-teman kalian yang membutuhkan, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe guys. Gue Reza Levian, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.